Ya, pemirsa, langsung saja kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta, pemirsa, untuk melihat persidangan Aiman Wicaksono berikut ini. Penyitaan tersebut yang disita oleh penyidik adalah bukan hanya terhadap satu barang bukti yang ada dalam izin penyitaan tersebut, tapi disita juga 3 barang bukti lainnya, sehingga total penyitaan tersebut ada 4 barang bukti. Oke. Penyidik pada saat menyita itu tidak mengatakan bahwa menyita 3 barang bukti lainnya itu berdasarkan haknya dalam pasal 38 ayat 2, dan juga tidak disebutkan bahwa dilakukan penyitaan tersebut karena ada temuan fakta baru sebagaimana dalil termohon. Pertanyaan saya, di dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh 6 pihak kepada diri terlapor ini atau saksi ini, salah satu yang disebut di dalam itu adalah barang bukti yang disita yang namanya Instagram milik terlapor. Itu satu. Itu sudah disebutkan sejak awal pelaporan. Lalu di dalam proses BAP klarifikasi penyelidikan untuk 4 barang bukti ini sudah diketahui, sudah dijawab, sudah tercantum di dalam BAP penyelidikan secara jelas dan terang. Kalau menurut termohon bahwa menyita 3 barang bukti ini karena ada temuan baru. Nah, menurut saudara ahli, apakah 3 barang bukti ini yang tadi seperti Instagram disebut dalam laporan polisi dan juga dalam BAP disebut keempat-empatnya, apakah kemudian penyidik melakukan penyitaan dengan alasan bahwa itu adalah temuan fakta baru terhadap 3 barang bukti tersebut? Menurut saudara, apakah itu betul dan diperkenankan, dan apakah itu adalah fakta baru, temuan fakta baru yang ditemukan oleh penyidik? Bagaimana pendapat saudara ahli mengenai ilustrasi ini? Baik, dari pendapat saya, apabila itu temuan baru oleh termohon atau penyidik dalam fakta penyidikan, khususnya untuk pengusutan berupa pembuktian penyidikan, ternyata masih ada lagi temuan barunya bahwa ini barang ini atau benda ini ada kaitan dengan atau ada hubungan dengan barang yang lain. Nah, sehingga berdasarkan fakta temuan baru itu, nah ini barang ini perlu disita. Nah, jadi kalau saya melihat dasar hukumnya tentang penyitaan tadi, pasal 39 ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan. Pemirsa, harga beras di wilayah Lumbung Padi di Purbalingga, Jawa Tengah terus naik dari hari ke hari. Tidak hanya beras, harga telur juga meroket dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp30.000 per kilogramnya. Harga beras naik tidak hanya terjadi di perkotaan. Harga beras di Pasar Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah, sudah 2 bulan mengalami kenaikan. Padahal Kecamatan Mrebet merupakan salah satu wilayah lumbung padi. Harga beras kualitas medium di Pasar Desa Pengalusan melonjak dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras dengan kualitas bagus harganya sudah mencapai Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Sampai berapa beras? Sekarang tembus 17 itu yang harga mahal, paling mahalnya itu 17. Yang enaknya itu. Terus antisipasinya karena beras mahal gimana? Ya cari yang murah-murah aja, yang bisa cukup buat inilah makan sehari-hari, yang cari yang murah.
Tak hanya harga beras, pasca pemilu harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 10 hari terakhir harga telur ayam di pasar ini kembali mengalami kenaikan. Pasti itu kalau kenaikan, tiap ada kenaikan pasti konsumen istilahnya mengeluh lah. Apalagi sekarang komoditas sembako pada naik, katanya beras gitu kan. Diperkirakan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi, terlebih sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga sembako yang terus melonjak tiap harinya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Catur Edi Purwanto, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan peserta mengikuti ajang audisi Miss Indonesia 2024 yang digelar di Kota Semarang. Ya, tidak hanya datang dari Kota Semarang, ajang bergengsi ini juga banyak diminati peserta dari berbagai kota di sekitarnya. Setelah Bandung, audisi Miss Indonesia 2024 digelar di Kota Semarang. Digelar selama 2 hari, audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling. Rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika, Semarang. Bagi saya, jadi Miss Indonesia tuh sangat membanggakan nama Indonesia ya, terutama pada wanita. Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita tuh lebih tinggi. Super deg-degan, tapi saya juga excited. Karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia, audisi Miss Indonesia, maka saya merasa sangat senang dan bangga. Untuk menjadi bagian dalam ajang bergengsi audisi Miss Indonesia 2024, para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Kita masih mencari tetap dengan 4 poin utama, manner, impresif, smart, dan social. Kemudian selain itu juga cantik dan berwawasan luas itu harus ada, serta juga memiliki bakat yang menarik ya, yang bisa di showing gitu. Selesai dari Kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di Kota Surabaya, dilanjutkan Kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, PLN menghadirkan program bundling layanan home charging services untuk pelanggan kendaraan listrik atau electric vehicle EV. Dan lewat kerjasama ini, para pelanggan EV BMW akan mendapatkan layanan home charging terintegrasi satu pintu dan berikut kemudahan tambah daya dan diskon pengisian daya. Dalam rangka memperluas ekosistem ramah lingkungan di Indonesia, PT PLN bekerja sama dengan BMW Indonesia menghadirkan layanan home charging untuk pembelian kendaraan listrik BMW. Maka BMW Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT PLN Persero karena adanya kesamaan visi terkait pengembangan electric vehicle atau EV di Indonesia melalui pelayanan home charging. Selain itu, tujuan utama kerjasama ini adalah memberikan kemudahan untuk konsumen BMW dalam menggunakan kendaraan EV. Dengan program bundling, setiap pembelian produk EV BMW akan sepaket dengan layanan satu pintu fasilitas home charging. Kemudahan tambahan daya atau pasang baru, pemberian peralatan dan pemasangan home charger, hingga layanan integrasi home charger ke sistem PLN. Bukan itu saja, PLN juga memberikan diskon tarif sebesar 30% untuk pengisian daya melalui home charging pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami dengan BMW melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan layanan home charging services ini adalah kami mempunyai kesamaan visi dengan BMW, yaitu dalam rangka mengembangkan EV ekosistem di Indonesia. Saya rasa dengan kesamaan visi ini kami membuat suatu perjanjian kerjasama dengan BMW bagaimana agar EV ekosistem ini semakin bisa memasyarakat dan membantu menuju green energy. Sementara itu, Jody Otania, Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia, mengatakan mobil BMW saat ini adalah kendaraan listrik premium nomor 1.
Oleh sebab itu, untuk memberikan rasa nyaman bagi customer atau member BMW, kendaraan listrik BMW Indonesia melakukan kerjasama dengan PLN memberikan kemudahan untuk pelanggan guna mengisi daya mobilnya, karena PLN akan membantu pemasangan alat isi daya listrik di rumah pemilik mobil BMW. Dan dengan adanya kerjasama ini, kita bisa memberikan sebuah layanan yang sangat menarik untuk pelanggan, di mana akan menjadi sangat mudah apabila pelanggan menggunakan kendaraan listrik. Kedepannya PLN akan melakukan kerjasama juga dengan pihak ATPM atau pabrikan kendaraan bermotor listrik lainnya guna membangun ekosistem electric vehicle di Indonesia. Pengisian daya EV di luar rumah, PLN juga terus meningkatkan sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai listrik umum. Untuk saat ini, PLN telah menyuplai listrik untuk 1.124 SPKLU dan 1.830 SPBKLU yang tersebar di 776 lokasi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.